Assalamualaikum anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Hestri. Kali ini Ibu akan menemani kalian belajar di tema 3 tentang benda di sekitarku. Nah, kita masuki subtema yang pertama yaitu aneka benda di sekitarku. Nah, dari subtema yang pertama ini kita akan memulai di pembelajaran yang pertama. Apa sih tujuan dari pembelajaran ini? Nah, yang ke-1 ya, tujuannya diharapkan kalian dapat mengidentifikasi informasi dari teks. Kemudian tujuan yang kedua ya, diharapkan kalian dapat mengklasifikasikan benda dan non-benda sesuai dengan teks bacaan. Yang ketiga apa tujuannya? Nah, diharapkan kalian dapat mengelompokkan benda sesuai dengan sifat fisiknya. Yang keempat, tujuannya diharapkan kalian dapat menuliskan pokok informasi dengan tepat. Yang kelima, diharapkan kalian dapat menyatakan satuan panjang yang digunakan dengan tepat. Yang keenam, diharapkan kalian dapat mengukur panjang benda dengan satuan baku yang sering digunakan. Yang ketujuh, diharapkan kalian dapat mengidentifikasi bentuk pola irama sederhana. Dan yang terakhir, diharapkan kalian dapat memeragakan pola irama sederhana dengan tepat. Nah, anak-anak, kita mulai kegiatan yang pertama, yaitu kita baca teks tentang benda-benda di sekitar kita. Kalian bisa baca di buku teks kalian atau kalian bisa baca juga lewat video yang Ibu kirimkan ya. Nah, kalian sudah baca tentang benda-benda di sekitar kita? Ya, jika kalian sudah baca, kita lanjutkan ya. Nah, coba kalian amati gambar yang ada. Ya, gambar yang pertama, gambar apa coba? Es batu atau es balok ya. Kemudian yang kedua kelinci. Nah, apalagi coba? Balon. Ada radio. Terus ada minyak. Ada panas dari api unggun. Kemudian ada cahaya lampu atau cahaya senter. Ada musik atau suara. Dan yang terakhir ada ember. Jika kalian tadi membaca teks dengan seksama, kalian bisa menentukan mana sih dari gambar-gambar ini yang termasuk bukan benda. Kalian pahami ya? Nah, jika kalian sudah baca, yuk kita lanjutkan lagi ya. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah membedakan benda dan bukan benda. Ya, coba kalian perhatikan benda-benda yang ada di sekitar kalian. Benda-benda yang ada di sekitar kalian memiliki warna, bentuk, dan ukuran yang berbeda-beda. Ya, benda dapat dikelompokkan berdasarkan sifat fisiknya. Seperti yang tadi Ibu sebutkan bahwa sifat fisik benda bisa berupa warna, bentuk, ataupun ukurannya. Sekarang kita pelajari yang pertama, yaitu sifat dari benda yang pertama, ukurannya. Ya, benda di sekitar kita memiliki berbagai macam ukuran. Ada yang ukurannya besar dan ada pula yang ukurannya kecil. Ada yang panjang, ada pula yang pendek. Kalian perhatikan gambar apa saja yang ada. Kalian bandingkan, ini ada lemari, terus ada ban, ada kursi, dan ada buku. Ya, ukuran benda-benda tadi dalam kehidupan sehari-hari sangat berbeda. Ya, jika kalian lihat di gambar ukurannya hampir sama. Tapi bagaimana dengan benda-benda yang ada di sekitar kalian? Ya, pasti ukurannya berbeda-beda.
kita pelajari sifat fisik dari benda yang kedua, yaitu warnanya ya. Benda di sekitar kita memiliki warna yang beragam ya. Warna seperti yang kita ketahui berbagai macam, ada merah, kuning, hijau, biru, nila, ungu, seperti warna pelangi. Nah, anak-anak, coba kalian bandingkan ya warna-warna yang ada pada gambar. Kalian bisa menyebutkan warnanya kan ya? Pinter. Kita lanjutkan yang ketiga. Sifat benda yang ketiga apa sih? Bentuknya. Kita bisa mengelompokkan benda-benda berdasarkan bentuknya ya. Bentuk benda bermacam-macam. Ada yang bentuknya bulat atau lingkaran, ada yang bentuknya segitiga, ada yang bentuknya segi empat ya. Semua benda memiliki bentuk yang berbeda-beda. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah membaca teks, sudah mengamati gambar. Kalian juga sudah mempelajari tentang sifat dari benda. Nah, sifat fisiknya sudah kita pelajari. Jika kalian sudah paham, coba kalian isi bagan tentang benda. Ya, benda bisa dibedakan berdasarkan jenisnya, sifat fisik dan ciri-cirinya. Ya, kalian bisa mengisi tabel ini, bisa mengisi bagan ini berdasarkan bacaan, gambar, dan juga tadi penjelasan dari ibu. Sudah paham anak-anak? Nah, jika sudah, yuk kita lanjutkan lagi ke materi berikutnya. Ya, tadi kalian sudah melihat benda-benda yang ada di sekitar kalian. Adakah kalian yang melihat benda-benda seperti ini? Ya, benda-benda ini merupakan benda dari berbagai macam jenis benda yang ada di sekitar kita. Ya, benda-benda ini dikelompokkan menurut fungsinya. Apa sih fungsi dari benda ini? Nah, benda ini fungsinya untuk mengukur ya. Nah, setiap alat ukur memiliki satuan. Apa saja sih satuan dari alat ukur ini? Nah, yuk kita pelajari. Di sini ada penggaris ya. Ada apa coba? Ya, meteran baju atau meteran kain ya. Kemudian ada meteran roll ya. Ada juga di sini ada meteran yang biasa digunakan oleh tukang ya, atau oleh pengrajin kayu biasanya. Nah, coba kita lanjutkan ya. Tadi sudah belajar tentang macam-macam alat ukur. Nah, sekarang kita perhatikan alat ukur yang ada ya. Kalian masih ingat ini gambar penggaris ya. Satuan yang dipakai pada penggaris adalah sentimeter ya. Penggaris yang biasa kalian gunakan sehari-hari. Selain satuan sentimeter, penggaris ada lagi ya, satuan yang lainnya. Coba kalian sebutkan. Kalian pernah melihat penggaris yang panjang yang biasa digunakan oleh ibu guru atau bapak guru kalian ketika di dalam kelas. Satuannya apa coba? Pinter ya. Satuannya meter ada ya. Ada juga yang menggunakan satuannya apa lagi? Ya, coba kalian cari tahu. Kalian minta bantuan dengan ayah atau bunda untuk mencari tahu, untuk mengidentifikasi apa saja sih satuan yang ada pada alat ukur. Nah, jika tadi kalian sudah belajar tentang alat ukur, yaitu penggaris, dan satuannya apa tadi? Sentimeter, pinter. Kita akan menggunakan penggaris untuk mengukur benda. Benda apa saja yang bisa digunakan dengan menggunakan penggaris? Nah, benda-benda yang bisa diukur dengan menggunakan penggaris adalah benda-benda yang berukuran kecil ya. Karena penggaris bilangannya terbatas.
Benda yang pertama yang akan kita ukur adalah penghapus ya. Penghapus ini kita ukur. Bagaimana cara menggunakan penggaris? Nah, penggaris dimulai dari bilangan 0 ya. Kalian perhatikan, jika kita mau mengukur benda, letakkan benda lurus dengan bilangan 0 ya. Setelah itu kita lihat ya, benda itu berakhir atau lurus dengan titik berapa. Nah, penghapus ini lurus dengan bilangan 3. Maka penggaris ini panjangnya 3 cm. Bagaimana dengan krayon yang berwarna hijau? Ya, sama kita menghitungnya juga ya. Dimulai dari angka 0 atau bilangan 0. Kemudian kita lihat ya, krayon yang berwarna hijau ini, nah ya, lurus dengan bilangan 7. Maka krayon ini panjangnya 7 cm. Nah, anak-anak sudah paham ya penjelasan dari Ibu tadi? Jika sudah, coba kalian hitung keempat benda yang ada pada gambar ya. Berapa sih masing-masing panjangnya? Kalian tuliskan hasilnya pada buku atau kertas yang sudah disediakan. Jika sudah, yuk kita lanjutkan lagi. Anak-anak, kita lanjutkan ya. Benda yang dibuat dari bermacam-macam bahan. Ada benda yang terbuat dari batu, ada juga yang terbuat dari kayu, ada yang terbuat dari besi, kaca, plastik, dan bahan lainnya. Ya, setiap benda dapat menghasilkan bunyi yang khas jika diketuk. Nah, benda-benda tersebut menghasilkan bunyi yang berbeda. Nah, ayo kita dengarkan bunyi-bunyian dari berbagai macam alat musik ritmis. Apa sih alat musik ritmis itu? Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak bernada, ya, namun dapat menghasilkan irama lagu. Ada berbagai macam alat musik ritmis. Contohnya saja yang ada pada gambar ini. Nah, ada yang pernah memainkan alat musik ini? Nah, selain menggunakan alat musik, kita juga dapat menggunakan tepukan tangan untuk mengiring lagu. Ya, coba kita akan berlatih bagaimana membuat pola irama lagu. Ya, kita bisa menggunakan tepukan tangan. Ya, nah, coba ketika kita mengetuk dengan menggunakan 5 jari ya ke tangannya sebelah kiri, maka itu merupakan ketukan yang kuat. Jika kita mengetukkan 2 jari ke tangan kiri kita, maka itu kita anggap sebagai ketukan yang sedang. Dan jika kita mengetukkan 1 jari ke telapak tangan kita, itu kita ibaratkan dengan ketukan yang lemah. Coba kita perhatikan, nah, pola irama ini. Yuk kita latihan ya. Pola irama yang pertama, coba kalian perhatikan. Jika ibu mengetuk seperti ini, berarti kuat. Kemudian ibu mengetuk seperti ini, berarti dengan 2 jari, maka itu ketukannya sedang. Kita lihat lagi ya. Jika ibu mengetuk seperti ini, kuat. Berarti jika ibu mengetuk seperti ini, nah, itu sedang. Kita ikuti ya pola irama yang pertama. Nah, sudah paham anak-anak? Coba nanti kalian praktekkan ya. Nah, kita lihat pola yang kedua ya. Ada 5 jari, 1 jari, dan 1 jari. Berarti kuat, lemah, dan lemah. Yuk. Nah, sudah bisa? Nah, bagus. Nah, sekarang kita lihat pola yang ketiga ya. 5 jari, 1 jari, 2 jari, dan 1 jari. Bagaimana polanya? Nah, sudah bisa? Nah, nanti ibu ingin kalian
kalian mempraktekkan pola ini ya. Kalian minta bantuan ayah atau bunda kalian untuk mendokumentasikannya dalam bentuk video dan kirimkan ke ibu ya, sebagai bukti bahwa kalian sudah memahami pola irama dan bisa mempraktekannya. Nah, anak-anak, ibu punya lagu yang berjudul Teka-teki. Nah, lagu ini merupakan salah satu lagu yang memiliki pola irama sederhana. Nah, coba kalian nanti cari di internet ya tentang lagu yang berjudul Teka-teki ya. Kalian bisa membuat pola irama lagu dari lagu yang berjudul Teka-teki ini dengan pola irama lagu yang sudah kita pelajari tadi. Nah, anak-anak, terima kasih. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.